Send it to my phone, send it to my phone. You already know, I'll keep it on the low. Baby, you can trust. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramona Alicia Hasan. Saya mahasiswi dari IAIN Sultan Amir Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir ujian semester saya, mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, di video ini saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari wilayah saya, yaitu Sulawesi Utara, tepatnya di Minahasa. Jadi saya akan menceritakan asal-usul lahirnya Danau Tondano. Jadi Tondano ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di Minahasa. Nah, di Tondano ini terdapat satu danau yang merupakan penghasil ikan tawar terbesar di Sulawesi Utara. Oke, langsung saja. Jadi saya akan menceritakan bagaimana Danau Tondano itu terjadi. Alkisah beribu-ribu tahun yang lalu terdapat gunung yang sangat besar di Tondano. Di sekitar gunung itu terdapat dua wilayah, yaitu wilayah utara dan wilayah selatan. Nah, di kedua wilayah ini terdapat dua tonaas yang memimpinnya. Jadi untuk teman-teman yang tidak tahu, tonaas itu artinya pemimpin dalam bahasa daerah Minahasa. Jadi tonaas yang memimpin di wilayah utara itu memiliki seorang anak perempuan yang bernama Marimbo. Jadi si Marimbo ini itu adalah gadis yang sangat-sangat patuh akan kedua orang tuanya. Saking patuhnya, ia bersumpah bahwa ia tidak akan pernah menikah apabila orang tuanya itu masih hidup. Dan di wilayah selatan terdapat tonaas yang memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Maharimbo. Nah, si Maharimbo ini pun sama seperti Marimbo. Ia adalah seorang anak yang sangat patuh akan kedua orang tuanya. Saking sayangnya ia kepada orang tuanya itu, ia pun bersumpah bahwa ia tidak akan pernah menikah apabila kedua orang tuanya itu masih hidup. Kedua tonaas ini pun memikirkan bagaimana nasib wilayahnya nanti. Si tonaas dari wilayah utara berpikir, siapa nanti yang akan menggantikan kepemimpinan saya nanti, sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan. Nah, sedangkan tonaas yang dari wilayah selatan berpikir, siapa nanti yang akan mendampingi anak saya kelak ketika ia menjadi seorang pemimpin di wilayah ini. Pada suatu hari, Marimbo pun mengajak ayahnya untuk berunding, dan mereka pun sepakat bahwa mulai saat itu Marimbo akan berperilaku sebagai laki-laki. Nah, semenjak itulah Marimbo berpenampilan seperti laki-laki, berpakaian seperti laki-laki, dan berperilaku sebagai laki-laki. Pada suatu hari saat Marimbo sedang berjalan di wilayahnya, ia melihat ada seorang pemuda yang tertidur di bawah pohon di wilayahnya. Dia pun hendak ingin mengusirnya. Ternyata pemuda yang dia usir itu adalah si Maharimbo. Nah, Maharimbo pun terbangun karena Marimbo membangunkannya dan mengusirnya. Ia curiga kepada Marimbo, apakah dia benar seorang laki-laki atau bukan. Nah, karena kecurigaannya itu, ia pun ingin membuktikan bahwa Marimbo itu adalah seorang perempuan. Nah, pada pertemuan berikutnya, Marimbo dan si Maharimbo ini pun berselisih. Dengan suatu pertarungan, mereka pun akhirnya berkelahi. Nah, di tengah-tengah perkelahian, akhirnya rahasia Marimbo itu terbongkar. Dari situ, Maharimbo mengetahui bahwa Marimbo itu adalah seorang perempuan. Karena Maharimbo telah mengetahui identitas asli dari Marimbo, maka dari situ mereka akhirnya berteman. Nah, lama-kelamaan akhirnya mereka saling jatuh cinta. Akhirnya pada satu saat mereka pun menyatakan ikrar menjadi suami istri. Nah, karena mereka telah melanggar sumpah mereka kepada orang tuanya masing-masing, akhirnya terjadilah gempa yang sangat dahsyat di wilayah itu. Gunung api yang berada di wilayah itu pun akhirnya meletus. Semuanya pun musnah.
Akibat letusan besar itu, maka lahirlah sebuah danau yang sekarang kita sebut dengan Danau Tondano. Baiklah, demikian cerita singkat dari cerita rakyat yang saya ambil dari Sulawesi Utara, tepatnya di Tondano. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.